تعالى بلسان عربي فصيح وتجنب من فعل القبيح الصائمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تتضاعف به الأجور وتكثر الخيرات والبركة والسرور وينجو الإنسان من عذاب القبور واستكثر من آلاء الله شاكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله واعملوا صالحا لعلكم ترحمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayuhal muslimun, merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan bagi sekalian kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran untuk kita sekalian atas ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Hari yang dimana Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan bagi kita, yang mendapatkan makna qabul insyaallah selama bulan suci Ramadan yang membawa keberkahan. Hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makna istijabah dan terkabulnya atas setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Di pagi hari ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat utusannya untuk turun ke muka bumi, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis marfu yang diriwayatkan olehnya Abdullah bin Abbas alaihi ridwanullah. Saat hari raya Idul Fitri tiba, malaikat turun ke bumi di setiap negeri yang terdapat di situ orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berhenti di setiap gang dan jalanan seraya berseru yang suaranya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Mereka para malaikat berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Rabbul Alamin, Zat yang maha mulia, yang memberikan ganjaran dan mengampuni dosa-dosa yang besar. Kemudian ketika kaum muslimin telah sampai pada tempat sholat mereka, di masjid atau di mushola atau di tempat yang terbuka, Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah ganjaran bagi orang apabila telah selesai dari pekerjaannya? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, tentu ia diberikan upahnya. Lalu Allah Jalla fi'ula berfirman, saksikanlah wahai malaikatku, sungguh aku memberikan ganjaran dan upah dari puasa Ramadan dan sholat yang mereka kerjakan dengan keridhaan dan ampunan dariku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, mintalah kepadaku dengan kemuliaanku dan keagungan yang ada padaku. Tidaklah kalian meminta sesuatu pada hari ini, yaitu hari Idul Fitri, hari
kemerdekaan bagi orang-orang yang beriman dan sempurna di dalam menjalankan ibadah Ramadan secara zahir dan batinnya. Mintalah kepadaku, kata Allah, tidaklah kalian meminta sesuatu pada hari ini untuk perkara akhirat kalian, kecuali aku berikan untuk kalian, dan tidaklah untuk perihal dunia kalian, kecuali aku pertimbangkan untuk kalian. Wahai hambaku, ulanglah kalian dengan ampunan dariku, karena kalian telah mendapatkan ridhoku serta ampunan dariku. Riwayat hadis Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayuhal muslimun, ketahuilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika ingin menyampaikan satu khutbahnya, beliau melangkah menaiki mimbarnya. Di langkah pertama, anak tangga mimbar tersebut, tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan amin. Lalu di tangga kedua, Nabi kita Muhammad mengulangi ucapan amin. Dan di tangga yang ketiga, Nabi besar Muhammad mengulangi ucapan amin. Selesai khutbah, mereka para sahabat penasaran dan bertanya, ya Rasulullah, ketika engkau melangkahkan kakimu menaiki mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada gerakan apa yang terjadi, wahai Rasul? Datang Jibril kepadaku, kata Rasulullah. Lalu Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, celakalah orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Artinya adalah bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasul sabdakan bahwasanya syaitan dan iblis serta pasukan serta para tentaranya terikat dan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka para malaikatnya ke dalam lautan yang paling dalam yang ada di permukaan bumi ini. Sehingga bulan Ramadan tersebut menjadi bulan yang menjadi kesempatan untuk umat Islam untuk mendapatkan maghfirah. Maka dari itu, sungguh celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan ketika Ramadan berlalu, dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun insya Allah tidak termasuk daripada kita orang-orang yang mendapati Ramadan hingga Syawal ini, kecuali setelah berlalu Ramadan dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, Rasul mengatakan, Jibril menyampaikan kepadaku, celakalah seorang anak yang masih mendapati dan memiliki kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup, namun mereka tidak mendapatkan ampunan serta masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya Muhammad, celaka orang yang telinganya mendengar ketika disebut namamu, mereka tidak memanjatkan salawat dan salam untukmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya bukan dinamakan Eid atau hari raya bagi setiap mereka yang mengenakan pakaian baru, karena orang yang tidak beriman pun mampu untuk mengenakan pakaian yang lebih bagus dan lebih mahal. Namun hakikat sesungguhnya Eid atau hari raya adalah mereka yang beriman dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Bukan dinamakan Eid atau hari raya mereka yang menaiki kendaraan yang baru dan mewah, karena orang yang tidak beriman pun bisa melakukan hal tersebut. Akan tetapi hakikat sesungguhnya Eid atau hari raya adalah mereka yang
yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dinamakan Eid atau hari raya atas mereka yang menikmati hidangan yang lezat dan bersenang-senang dengan tipu daya syahwat. Akan tetapi hakikat sesungguhnya Eid atau hari raya adalah mereka yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digantikan kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan pernah datang seorang laki-laki kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di hari raya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, di hari yang setiap kaum muslimin merayakan kebahagiaannya. Laki-laki ini melihat dan mendapat Al-Imam Ali sedang makan roti tanpa ada lauk pauknya. Lalu bertanya laki-laki tersebut, "Wahai Imam, engkau menantu Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari yang setiap manusia, orang-orang yang beriman merayakan kebahagiaannya dengan pakaian yang bagus dan makan makanan yang lezat, dapat mendapatkan engkau hanya makan sepotong roti tanpa ada lauk pauknya." Apa jawaban Imam Ali atas pertanyaan laki-laki ini? Beliau, Amirul Mukminin Imam Ali mengatakan, betul, hari ini adalah hari raya, besok pun hari raya, dan setiap hari bagi orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari raya. Ayolah hadirin rahimakumullah, pahami dan camkan maksud dan makna dari perkataan tersebut. Kita mungkin hanya memahami bahwasanya hari raya itu setahun hanya 2 kali. La wallah, bagi orang yang beriman dan memiliki rasa ketakwaan yang tinggi kepada Allah, ketika dia bisa memaksimalkan dirinya untuk menjauhkan diri dari maksiat, setiap hari baginya adalah hari raya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, setiap kebaikan yang kita rasakan patut dan seharusnya dengan itu kita mensyukurinya. Terhadap pakaian yang kita kenakan, maka dengan itu juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rasa syukur adalah kenikmatan dan sebab bertambahnya kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mensyukuri atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh dia telah mengikat untuk dirinya mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Namun jika sebaliknya, dengan kita meninggalkan rasa syukur atas nikmat Allah, dengan melakukan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariatnya yang telah disampaikan melalui lisan para utusannya, sungguh hamba tersebut telah kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah yang Allah anugerahkan untuk manusia tersebut. Maka jangan heran dan penuh pertanyaan di dalam diri kita sekalian akan kenapa banyaknya kesulitan, bahkan cobaan-cobaan yang tak hentinya yang kita rasakan. Tidak lain sebabnya karena mungkin kita tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan Allah Jalla fi'ula akan menghukum hamba-hamba yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan atas setiap hambanya? Seumur hidup kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wahai manusia dari yang tadinya tidak ada. Kemudian Dia memuliakan dirimu dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yang dianugerahkan olehnya untuk kalian atas kedermawanannya. Kemudian di atas semua kenikmatan tersebut
Islam dan iman, yang mana jika manusia bersungguh-sungguh dan berupaya untuk mendapatkan nikmat tersebut tanpa seizin dan kehendak dari Allah, maka manusia itu tidak akan mendapatkan nikmat Islam wal iman tersebut. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, bagaimana bisa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang telah mendapatkan begitu banyaknya kenikmatan, lantas kita melupakan Allah dan yang mendatangkan kenikmatan tersebut? Bahkan kita memilih untuk menyibukkan diri kita dan memperhatikan serta mengatur dengan sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan rezeki, lalu kita meninggalkan dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan untuk kita. Ayyuhal muslimun, jadikan ini renungan untuk diri kita dan yakinkan iman kita bahwa sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan dimatikan dari kehidupan dunia yang fana ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memenuhi dan melengkapi semua ketentuan rezekinya sebagaimana yang telah tertulis di dalam ketentuannya. Karena sesungguhnya manusia dari sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat usianya 4 bulan di dalam kandungan ibunya, Allah mengutus malaikat utusannya untuk menetapkan daripada rezekinya sampai ajalnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, tidak ada segala sesuatu apapun yang bisa mengurangi atau menambah dari semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Jibril mengatakan kepadaku bahwasannya setiap yang bernyawa tidak akan merasakan kematian sehingga rezekinya telah didatangkan oleh Allah dan disempurnakan untuknya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguhlah di dalam takwamu, karena sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah bisa kita dapatkan dengan cara bermaksiat kepadanya. Ayyuhal muslimun, atas diri kita bersungguh-sungguh menjauhkan dari hati kita segala macam bentuk maksiat secara zahir dan batin, dan selalu menyibukkan serta bertelut terhadap urusan dunia yang sering kali melalaikanmu, dan hendaknya bersungguh-sungguh kita terhadap urusan akhirat kita, sehingga kita tidak tertipu oleh dunia ini lalu menjadikan diri tersebut merugi kelak di akhirat. Bahkan hal semacam itu bisa menjadikan dirimu diperolok oleh syaitan dengan perhiasan dan keindahan yang tidak kekal di dalam semua harta dan kekayaan dunia yang engkau miliki. Lalu dengan itu engkau berupaya mendapatkannya dari arah yang halal ataupun yang haram, dan diperindah dengan kesenangan syahwat yang sifatnya sementara, tidak selamanya, sehingga engkau lalai bahwasanya ada sesuatu yang kekal di sisi Allah, yaitu akhirat dan apa yang ada di sisinya. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim untuk kita orang-orang yang memiliki hati yang kuat dan beriman kepadanya. Allah Ta'ala, man kana yuridu hardal akhirah nazid lahu fi hardihi wa man kana yuridu hardad dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kata Allah, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian daripada keuntungan dunia tersebut, dan tidak akan kami berikan baginya suatu bagian pun kelak di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bersabda, "Yu'ta bi aqwamin yaumal qiyamah a'maluhum kajibali tihama fayu'mar bihi ila an-nar." Qila ya Rasulullah, ayusallunahum? Qala kama tusallun wa yasumuna kama tasumun wa ya'kuluna
yaquluna wahnan minal lail wa idza la'alahu syai' minal haram wa tabu alaihi fa ahbata a'malahum. Didatangkan kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah, kaum golongan manusia-manusia yang amal mereka begitu banyak dan besar seperti gunung Tihama, lalu diperintahkan kepada mereka agar diseret dan dilempar ke dalam neraka jahanam. Mereka para sahabat terdengar dan bertanya, wahai Rasulullah, bukankah mereka mendirikan sholat? Rasul pun menjawab, mereka mendirikan sholat sebagaimana kalian mendirikan sholat, dan mereka mengerjakan puasa sebagaimana kalian mengerjakan puasa, dan mereka mengambil sedikit bagian dari malam untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun ketika dihadapkan di hadapan mereka sesuatu yang haram, mereka berbondong-bondong berebut untuk mendapatkan hal tersebut. Maka dengan sebab itu, kata Rasulullah, amal yang mereka kumpulkan hangus dan sirna, tidak ada apa-apa dan arti sama sekali di sisi Allah. Ayuhal muslimun, dari apa yang telah disampaikan, baik itu firman Allah dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita di pagi hari yang mulia ini bahwa sesungguhnya rizki dan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya sudah ditentukan olehnya. Maka kita hendaknya harus mampu menjadikannya pelajaran untuk kita setelah hari ini dan ke depan, dari sisa-sisa umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita, agar kita sekalian bisa memahami, meresapi maknanya yang begitu mendalam, bahwa sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang diluaskan rezekinya. Maka dengan itu janganlah terfitnah dengan harta kekayaan sementara. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang disempitkan rezekinya, agar mereka tetap bersabar dan bersyukur serta merasa qanaah, cukup terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini Allah kumpulkan kita sekalian dalam momentum yang penuh dengan kebahagiaan, Yaumul Aid, hari raya Idul Fitri. Setiap muslim, mukmin, muslimah, mukminah, mereka melangkahkan kakinya untuk mendekatkan diri dan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ke masjid, ke musholla, atau ke tempat yang terbuka, semata-mata untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah dan mendapatkan upah layaknya mereka yang bekerja. Daripada Ramadan yang telah kita lalui bersama, pertanyaannya dari hadis yang telah kita dengarkan bersama, Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam dan beliau mengatakan, celaka daripada umat Muhammad. Artinya umat Nabi Muhammad adalah kita. Kenapa? Mereka mendapati bulan suci Ramadan, berlalu darinya bulan Ramadan, namun dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan untuk kita, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Ramadan yang telah kita lalui 1 bulan ini, hari pertama daripada 1 Syawal? Apakah Ramadan yang telah berlalu dari kita ini menjadi asbab dosa kita diampunkan oleh Allah? Maka beruntung bagi mereka hamba-hamba beriman yang mendapatkan anugerah tersebut. Atau mungkin sebaliknya, kita termasuk orang-orang yang celaka ketika mendapati Ramadan. Keluar dari Ramadan, dosa kita tetap dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini para ulama menjelaskan kepada kita, di antara tanda-tanda orang yang amalnya makbul di sisi Allah, ketika dihadapkan di hadapan mereka kemuliaan-kemuliaan yang tak terhingga, lalu mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan
dikabulkan oleh Allah atau amalnya diterima oleh Allah. Para ulama mengatakan lihat tanda-tandanya setelah Ramadan tersebut berlalu darinya. Jika orang tersebut meninggalkan kewajibannya sebagai umat Islam, mengabaikan daripada kewajibannya sebagai orang yang beriman, bahkan sengaja bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diperintahkan olehnya, maka itu adalah satu tanda bahwasanya Ramadan yang telah didapatkannya tidak memiliki kesan dan arti sama sekali di dirinya. Tapi kalau seandainya ada di antara hamba-hamba Allah, ketika Ramadan berlalu, bertambah giat ibadahnya, menjaga dari kewajiban yang diperintahkan untuknya, serta bertambah rasa takutnya kepada Allah dan ketakwaannya senantiasa ditingkatkan olehnya, maka insya Allah hamba-hamba inilah yang mendapatkan makna qabul di bulan suci Ramadan, dan mereka layak mendapatkan kemerdekaan atau hari yang penuh dengan kebahagiaan atau kemerdekaan di bulan di tanggal 1 Syawal, dengan bersama-sama berbondong-bondong merayakannya, menghidupkan sholat sunnatul Idul Fitri, baik itu di tempat terbuka masjid ataupun mushola. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian hamba-hambanya yang diterima olehnya dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dari setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, baik itu zakat mal ataupun zakatul fitrah. Semoga Allah jadikan semua itu kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sebab satu bulan Ramadan yang telah kita lalui, kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya, dan Allah panjangkan umur kita sekalian. Dan yang telah meninggalkan dunia, semoga Allah menjadi maghfirah untuk kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah menjadikan sebab dari perkumpulan di hari yang penuh kemuliaan dan bahagia ini awal daripada perubahan pada diri kita untuk ke depan, menjadi orang-orang daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih tekun dan giat serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan 11 bulan ke depan untuk menyambut 1 bulan maghfirah yang akan datang, dengan harapan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan senantiasa untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan yang penuh dengan kemuliaan di hari yang mulia, Allah cepat dan segerakan angkat wabah penyakit yang menjadi penghalang antara kita orang-orang yang beriman di dalam mendirikan sholat, ibadah dan kebaikan. Semoga Allah sembuhkan di antara hamba-hambanya yang diberikan rasa sakit, diberikan penyakit, dan diberikan ketabahan, kesabaran, terampunkan dosanya, terangkatkan derajatnya, dan kita semua insya Allah dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.